Di perjalanan pemikiran yang menggugat, kita memasuki dunia yang dirajut oleh narasi kolonialisme, sebuah kisah yang mengurai mitos tentang ketaklukan dan kemalasan yang telah lama menghinggapi bangsa-bangsa pribumi di Nusantara. Stigma pribumi malas ini dimulai sejak penguasaan yang dilakukan bangsa lain terhadap mereka. Di tengah gemuruh zaman kolonial, seorang intelektual muda bernama Syed Hussein Alatas menyingsingkan lengan baju pikiran. Dia merenung, menggali akar sejarah yang terpendam dalam dokumen dan catatan zaman dahulu. Dari sana dia menemukan keheningan yang menggugat, bahwa tuduhan akan kemalasan pribumi ternyata hanyalah khayalan yang digelindingkan oleh penjajah untuk menguatkan kedudukan mereka. Alatas melangkah lebih jauh, menolak diam dalam menghadapi stereotip yang melekat kuat. Dia mengajak kita mengadahkan kepala, menatap tajam pada cermin sejarah yang telah diputar balikan. Tidak ada catatan yang membenarkan stigma tersebut sebelum era tanam paksa mulai merajalela. Dia mengajak kita memahami bahwa apa yang disebut kemalasan sebenarnya adalah suatu bentuk perlawanan terhadap penindasan. Orang-orang pribumi tidak malas. Mereka menghadapi sistem yang menindas dengan keberanian dan keteguhan. Pandangan tentang masyarakat Jawa yang malas menjadi semakin kuat dan meluas sejak kekuasaan kolonial Belanda di Pulau Jawa berkembang. Setelah diterapkan sistem tanam paksa untuk tanaman niaga, yaitu pada tahun 1830 oleh Van den Bosch, pendapat negatif tentang sifat orang Jawa yang pemalas menjadi sering dikemukakan. Belanda menemukan ide untuk menerapkan tanam paksa bagi para penduduk pribumi. Kolonial Belanda menjanjikan penambahan dana umum dan kesejahteraan bagi para penduduk pribumi. Kemudian berita ini disambut baik oleh mereka. Namun pada dasarnya Belanda menerapkan sistem tanam paksa ini semata-mata untuk kepentingan mereka pribadi. Belanda bermaksud meningkatkan produktivitas dengan tanah yang luas untuk memenuhi pasaran Eropa. Selama masa ini, para penegak sistem tanam paksa mendasarkan pembelaan mereka pada dua alasan yang utama. Pertama, tanpa sistem tanam paksa, pemerintah tidak dapat mengirimkan keuntungan yang besar ke Belanda. Kedua, bahwa masyarakat Jawa tidak mampu kerja bebas. Pekerjaan di Jawa harus dipaksa. Berlakunya sistem tanam paksa ini menarik dalam sejarah Jawa. Dalam hal ini juga ada perhatian tentang nasib masyarakat Jawa. Pada tahun 1791, Hogendorp mengusulkan serangkaian perombakan kepada petinggi Hindia Belanda, hingga dia mendesak agar sistem tanam paksa dihapuskan karena itu sangat menyiksa dan merugikan penduduk pribumi Jawa. Menurut San Agustin, banyaknya huru-hara yang terjadi disebabkan oleh kekuasaan dan kecongkakan yang menyertai setiap orang Spanyol sejak kedatangan mereka di Filipina. Dia menyebutkan bahwa orang Filipina tidak dapat dipercayai, dungu, dan malas, serta suka mencampuri urusan orang lain. Mereka juga suka masuk ke rumah dan biara orang-orang Spanyol tanpa diundang. Selain itu, orang Bisayans juga berpendapat bahwa orang Filipina menjadi malas sejak orang Spanyol menguasai mereka. Orang-orang Filipina juga bagus dalam hal kerajinan tangan. Mereka suka membuat perahu, seorang pelaut, askar, dan menyelam. Hasil pertanian mereka menguntungkan Spanyol di Malaya. McMaking menjelaskan bahwa kemalasan orang Filipina disebabkan oleh iklim yang panas. Pribumi Hindia di bawah matahari tropis tidak mungkin menyangga cara kerja selama 6 hari berturut-turut dalam jangka waktu yang lama. Mereka akan mudah terbakar, sehingga kemudian mereka menjadi tidak kuat untuk bekerja. Rizal menganggap kemalasan orang Filipina adalah sebuah kesan, bukan puncak utama keterbelakangan mereka. Ini merupakan sejarah Filipina di bawah kekuasaan Spanyol yang menciptakan gejala kemalasan. Penaklukan Spanyol menimbulkan berbagai keadaan yang mengakibatkan kemerosotan masyarakat Filipina. Sebelum kedatangan orang-orang Eropa, masyarakat Filipina melakukan perdagangan aktif dengan Cina. Pada saat perbudakan oleh Encomenderos, beberapa orang Filipina digantung. Sebagian dari mereka melarikan diri ke gunung, meninggalkan anak dan istri mereka. Banyak wanita yang terlindas oleh beban yang berat hingga tewas.
Mereka juga tidur di ladang dan melahirkan anak, serta merawatnya dan akhirnya mati digigit serangga beracun. Masyarakat Filipina mendapatkan keuntungan kecil dan pada akhirnya mengejutkan hatinya dan menghancurkan motivasi masyarakat Filipina. Ada pula desakan perjudian oleh orang-orang Spanyol. Mereka juga ketakutan dituduh sebagai pemberontak. Sistem sosial yang berlaku juga tidak adil. Pemerintah kurang peduli terhadap perdagangan dan pertanian sehingga berkembanglah kemalasan. Masuknya bangsa kolonial ke masyarakat Melayu. Orang Melayu benar-benar berubah dengan kedatangan kekuasaan Inggris di Malaya. Kolonial Inggris memberi pendirian bahwa sifat-sifat seperti malas, kejam, zolim, ketiadaan undang-undang, perombakan, pembunuhan, dan perampokan terdapat dalam kelompok penguasa kolonial. Begitu juga halnya di kalangan kelompok penguasa pribumi. Emmanuel Godino de Heredia menyatakan bahwa kebanyakan mereka orang Melayu menyenangkan, nakal, dan sangat ceroboh. Mereka tidak banyak akal dan cerdas tetapi sembrono dan mengabaikan pelajaran serta sastra. Seorang Melayu daripada keluarga miskin setelah memperoleh pendidikan tradisional harus bekerja, membantu ayahnya menanam padi, beternak ikan di sungai, menggembala kambing, atau mengumpulkan hasil hutan. Syarat utama bagi pedagang yang berjaya juga serupa, memahami cara menentukan harga dan senilai kembali secara benar, cerdas ekonomis, tahu cara berpakaian, cekap menjalankan usaha yang besar, berkemampuan menunggu saat yang menguntungkan, dapat mengingat perundingan, mengurus keuntungan dan kerugian, menjual ketika harga tinggi dan membeli ketika harga murah. Ketekunan lebih lanjut ditekankan dalam memperoleh pengetahuan, dalam mengamalkan kerajinan, serta dalam mengembangkan ternak dan unggas. Dalam masyarakat Melayu adalah suatu aib bila dikatakan pemalas. Penghukuman atas kemalasan dapat ditemui lebih lanjut dalam Hikayat Abdullah karya Abdullah, yang sebagian merupakan autobiografi dan sebagian lagi kisah berbagai peristiwa pada waktu itu. Ia mencatat hukuman berat yang diberi karena kemalasan di sekolah Islam miliknya. Di Pahang, Kelantan, dan Terengganu, kaum lelaki hidup ketakutan terhadap para penguasa mereka. Ketiadaan undang-undang dari majelis pemerintah membuahkan kemalasan dan menghilangkan dorongan untuk bekerja serta mengumpulkan kekayaan. Penguasa Melayu memandang rendah terhadap rakyatnya ketika seorang bertemu penguasanya, maka ia diwajibkan bersimpuh di bawah gelimang lumpur dan kotoran. Penguasa merampas anak-anak perempuan dan hartalih milik rakyat. Tanpa rasa takut pada Tuhan dan rasa kasihan terhadap kaum miskin, undang-undang dan hukuman daripadanya tergantung pada selera pribadinya. Ia mengampuni tingkah laku jahat anak saudara dan handal taulannya atau tanggungannya yang menyerang penduduk biasa. Ia menahan ratusan hamba yang berhutang yang menyebabkan kebangkrutan rakyat, merampas kekayaan serta dan kadangkala membunuh mereka. Penguasa tidak melakukan upaya untuk melindungi rakyatnya.